Hello bright people, welcome back di my channel Pak Hayak Ribut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, bright people, kali ini kita akan bahas sebuah fakta yang menarik ya. Ini terjadi pada tahun 1990-an. Itu seorang warga negara Indonesia turunan Cina yang melarikan diri melalui kasus korupsi dan sampai sekarang tidak tahu keberadaannya dan prosesnya seperti apa, yaitu Edi Tansil. Nah teman-teman, pada tahun 1990-an itu saya waktu itu masih kecil ya teman-teman. Jadi memang di tempat saya itu memang juga rame berita dari Edi Tansil ini karena dia melakukan korupsi. Namun pada waktu kecil itu saya tidak tahu apa yang dilakukannya ya teman-teman. Nah kali ini saya akan menjelaskan secara singkat ya kasus atau profil Edi Tansil tersebut. 1990-an lalu saya baru mengenal uang itu sampai 1 triliun. Sebelumnya saya hanya tahu 1 juta, 100 juta sampai 1 miliar. Dan pada tahun 1990 1 triliun itu baru saya dengar teman-teman waktu saya kecil, dan itu saya mendengar berita korupsi dari Edi Tansil. Baik teman-teman, saya akan menceritakan siapa Edi Tansil tersebut. Jadi Edi Tansil ini namanya Tan Jo Hong atau Tan Jo Kwan yang terlahir di Makassar 2 Februari ya 1953. Dia ini seorang pengusaha ya teman-teman, Indonesia. Jadi dia meniti karir ini pada tahun 1970. Dia memiliki perusahaan atau becak ya teman-teman. Becak yang dia miliki itu sudah maju, yaitu teman-teman bisa tahu mungkin ini roda 3, yaitu seperti bajai. Namun pada saat itu kendaraan roda 3 ini sudah dilarang ya teman-teman. Akhirnya dari kendaraan usahanya si Edi Tansil ini akhirnya tenggelam. Lanjut lagi dia tidak patah semangat, jadi dia membuka lagi agen atau perakitan motor, yaitu perakitan motor Kawasaki. Sempat dulu perakitan motor ini mungkin teman-teman ada yang tahu pada zaman itu, yaitu Binter, bintang terang ya, itu yang diproduksi oleh dari Edi Tansil. Selanjutnya setelah usahanya maju, dia lagi mengembangkan usahanya di bidang bir ya teman-teman. Bir ini dia mempunyai pabrik bir yang terbuat dari Jerman ya. Jadi mekanisasi atau tempat pembuatan bir ini diolah di Jerman, dibawanya lah ke Indonesia ya teman-teman. Nah di Indonesia ini dia membuat pabrik bir, dan dia yakin dengan teknologi yang dia maju ini birnya berkembang. Lalu pada tahun 1990 Edi Tansil ini membangun lagi usahanya, yaitu dia menduduki di direktur PT Golden Kay Group ya teman-teman. Jadi PT Golden Group merupakan usaha di bidang petrokimia yang dimiliki oleh Edi Tansil ya. Nah di dalam PT Golden Kay Group ini ya teman-teman, inilah dia melakukan aksinya, yaitu dengan menggelapkan uang. Jadi dia meminjam pada Bank Bapindo pada saat itu yang masih ada ya teman-teman, dengan jaminan yang tidak jelas. Jadi jaminannya itu tidak jelas apa-apa saja. Di PP Bapindo ini dia meminjam sekitar 430 juta dolar US dollar ya teman-teman, atau setara dengan pada saat itu 1,2 triliun. Wow, itu sangat besar sekali. Dan prosesnya ini bagaimana dia bisa tembus? Jadi dia nih mengenal orang-orang besar. Jadi dia nih memang pebisnis yang besar. Jadi rekan-rekan bisnisnya nih dia punya banyak channel atau banyak teman-teman. Dengan melakukan minta bantuan dengan pada teman-temannya, akhirnya dia berhasil meminjam ke Bank Bapindo itu sebesar 1,2 triliun ya teman-teman, dan dibantu juga yaitu Laksmana Sudomo, dan pada akhirnya dia berhasil dengan meminjam uang tersebut ya. Nah setelah beberapa saat kemudian dia tidak bisa membayar nih teman-teman. Jadi pinjaman dari Edi Tansil ini macet dan tidak dapat dibayarkan ya. Dan di situ pula pada tahun 1994 pada rapat komisi DPRD
Nah, itu menemukan ada pergerakan uang besar ya atau penggelapan yang dilakukan oleh seorang pengusaha yaitu Edi Tansil di Bank Baptindo tersebut. Nah, pada tahun 1994 itu Edi Tansil merugikan negara 1,2 triliun ya teman-teman. Nah, akhirnya tercium dari itu pada waktu itu tanggal 6 Mei 1994 akhirnya Edi Tansil ini diperiksa dan ditangkap teman-teman ya. Dan dia ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Nah, lalu denda 30 juta serta uang mengganti sebesar 500 miliar. Nah, setelah 1,5 tahun berlalu, nah Edi Tansil ini didengar keluar ya atau keluar penjara, yaitu melarikan diri ya teman-teman. Nah, bagaimana bisa melarikan diri pada saat itu ya? Jadi Edi Tansil ini mengalami penyakit jantung, dan penyakit jantungnya ini dia harus cek waktu itu ke Rumah Sakit Harapan yang di Jakarta ya teman-teman. Nah, pada saat itulah dia berobat ke rumah sakit. Namun dia berobat rumah sakit ini ada 4 kali. Jadi kelimanya ini dia melarikan diri dari tempatnya tersebut. Nah, dia meminta kepada komandan, saya tidak tahu komandan yang berada di lapas tersebut. Dan di lapas tersebut dia memberikan uang sebagai uang rokok ya teman-teman. Jadi diminta bahwa dia cek tidak dikawal oleh beberapa pengawal yang ada di lapas tersebut teman-teman. Nah, disitulah dia ketahuan melarikan diri. Nah, sejak saat itu dia tidak tertangkap atau terdeteksi sampai sekarang. Memang ada beberapa tahun setelah itu memang dia dideteksi ada di tempat kampung halamannya, yaitu di Pujian, Cina. Dia juga membuka usahanya tadi, melanjutkan usaha birnya ya teman-teman yang ada di sana. Nah, namun usaha Indonesia untuk memulangkan dia kembali seperti tidak mendapat persetujuan dari pemerintahan Cina pada saat itu ya teman-teman. Nah, mungkin Edi Tansil juga dekat dengan orang-orang besar yang ada di Cina tersebut. Jadi kita memang sudah melakukan ya upaya untuk mengembalikan Edi Tansil ini ke Indonesia dan bertanggungjawabkan dari kesalahannya tersebut. Namun dia seperti dilindungi oleh beberapa orang-orang besar yang di Cina, karena mereka mengaku tidak ada mendengar nama-nama seperti Edi Tansil di situ. Dan yang memiliki pabrik bir atau pabrik baja yang ada di Pujian, Cina itu memang punya orang keturunan Cina. Seperti itulah dari kepala daerah yang ada di Pujian, Cina tersebut ya teman-teman. Nah, itulah sepenggal kisah dari Edi Tansil yang sampai sekarang tidak bisa ditemukan ya teman-teman. Nah, mungkin kita tidak tahu keberadaannya, apakah dia masih keadaan hidup atau dia sudah meninggal ya teman-teman. Nah, namun pada 2001 kemarin pihak negara juga melelang rumah dari Edi Tansil tersebut ya, sekitar 4,5 miliar itu terakhir yang saya dengar teman-teman. Namun kita tidak tahu sekarang posisi dari Edi Tansil ini di mana. Nah, itu dia cerita singkat dari saya teman-teman tentang Edi Tansil. Jadi koruptor besar yang tidak bisa tertangkap sampai sekarang. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, share video ini ke teman-teman lainnya dan berikan like sebanyak-banyaknya. Saya Tim Pak Yakriwut, see you in the next video.